Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer-an dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko pribadi masing-masing. Nah, hari ini saya akan membahas saham-saham yang menurut saya itu masih cukup menarik ya buat diperhatikan dikala IHSG yang masih belum tentu arahnya kemana. Ini saya milihnya itu cukup sulit teman-teman ya, karena di momen seperti ini saham-saham yang bergerak anomali itu nggak banyak, dan biasanya itu saham-saham third-liner ya. Tapi kali ini saya udah pilih 6 saham yang menurut saya masih cukup potensial untuk teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya IHSG, di mana IHSG itu bergerak sesuai dengan estimasi kita sebelumnya. Nah, untuk minggu ini IHSG itu akan berpotensi menyentuh MA200 di 6.730-an. Jadi kalau seandainya besok pagi-pagi indeks itu open gap down, maka itu bisa teman-teman manfaatkan buat trading jangka pendek di saham-saham yang menjadi movernya IHSG ya, untuk mencari profit 2-3% ya. Kalau untuk swing menurut saya sih masih belum ya, untuk saat ini masih belum tentu arah indeks masih mau kemana. Soalnya dari sentimen global belum ada yang begitu bagus, dari lokal juga angka inflasi kita ternyata juga cukup tinggi teman-teman. Jadi ya indeks masih minim sentimen, jadi masih ada kecenderungan untuk turun dulu ya. Oke, so itu untuk IHSG ya. Jadi untuk saham pertama yang menurut saya itu masih cukup menarik, yaitu di sektor telekomunikasi. Yang pertama kita bahas Excel. Nah, Excel itu beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas ya. Kalau nggak salah waktu di sini atau di sini saya lupa ya. Nah, waktu itu saya sarankan beli Excel di range ini teman-teman, di sekitaran 2560 sampai 2500. Nah, saat ini Excel itu sedang di areal beli teman-teman, dan yang menarik menurut saya adalah dia naik nyentuh resisten dengan volume gede, kemudian konsolidasi turun, volumenya kecil banget ya. Jadi ada kemungkinan ini reakumulasi dari bandar. Dan kalau dari segi chart pattern, Excel itu berpeluang membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders, yang dimana kalau teman-teman beli di harga sekarang, risknya kecil banget, dengan potensi profit Excel bisa ke sekitaran 3150 sampai 3200, atau at least maybe ke MA200-nya di sekitaran 2900. Nah, untuk strategi saat ini gimana? Untuk saat ini strateginya teman-teman bisa cicil beli Excel di harga sekarang sampai 2500 ya. Close under 2500 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Dan juga mengingat indeks yang masih belum kondusif ya, ada potensi saham-saham itu akan jebol support, habis itu mantul. Jadi kalau seandainya jebol supportnya baru satu candle, maka teman-teman bisa kasih toleransi 5-6 tick di bawah support ya. Itu untuk strategi saat ini. Jadi kalau teman-teman kasih toleransi 5-6 tick, money management diatur. Yang biasanya teman-teman biasa misalnya masuk di satu saham 10 juta, kurang porsi jadi 8 juta atau 7 juta ya. Itu cuma contoh teman-teman ya. Jadi itu untuk Excel. So untuk saat ini Excel menurut saya masih ada peluang dan masih cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya ada saham TOWR, masih di sektor telekomunikasi ya.
TOWR menurut saya itu juga cukup menarik ya buat diperhatikan. Dia sempat offside dari box yang kita gambar sebelumnya, dia malah turun kayak gini. Kita bisa hapus dulu ini ya. Nah, abis itu dia sempat nyentuh level terendah di 875 ya. Abis itu dia naik kenceng banget dan sekarang itu sedang berada di tepat di resisten MA200. Oke, kalau kita perhatikan ya, TOWR ini di sini dia break pattern double bottom di angka 1000. Oke, ini ada double bottom pattern yang di break oleh TOWR. Pas dia break, volumenya juga gede, dan sebenarnya target dari double bottomnya ini udah almost udah kecapek teman-teman ya. Sebenarnya ini udah kecapek. Jadi saat ini TOWR itu ada peluang untuk koreksi. So kalau seandainya TOWR koleksi di area ini, teman-teman udah boleh mulai koleksi, yaitu di 1050 sampai 1000 ya. Ini adalah area koreksi. Ya, kalau seandainya dia ke sini, volumenya tipis-tipis, maka teman-teman bisa manfaatkan beli TOWR di sekitaran harga 1050 sampai angka 1000. Nah, jika TOWR jebol angka 1000, close under itu, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Menurut saya pribadi, ini TOWR masih oke ya. Ini volume gede itu karena dia sempat mencoba untuk break MA200, ternyata false break ya. Mengingat ini ada shooting star di resisten, maka ada potensi dia koreksi dulu ke 105 sampai angka 1000. Jadi di situ bisa teman-teman manfaatkan untuk koleksi TOWR. Oke. Itu untuk TOWR. Kemudian yang berikutnya ya, masih di sektor yang sering kita bahas, yaitu sektor poultry atau ayam-ayaman ya. Cepin ini menarik teman-teman. Cepin ini masih oke. Terakhir kali saya bahas Cepin kalau nggak salah di sini ya, pada tanggal 29 Juni 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan beli di box kuning ini. Nah, Jumat kemarin dia sempat turun nyentuh 5.600, pas banget lowesnya di situ ya. Teman-teman bisa perhatikan lowesnya itu di 5.600. Habis itu riba. Jadi buat teman-teman yang udah beli di box ini harusnya masih profit ya. Nah, Cepin itu masih berusaha untuk melewati resist 6.000. Itu merupakan resist kuat. Posisi saat ini Cepin itu sedang berada di resist teman-teman. Jadi untuk saat ini akan lebih baik untuk nunggu Cepin koreksi ya. Kalau seandainya dia koreksi di box kuning ini, bisa teman-teman menetapkan sebagai area beli dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah 5.400 ya. Oke, ini perlebar ya area belinya. Ini adalah area beli. Kemudian kalau seandainya dia jebol 5.400, baru teman-teman untuk cut loss ya. Target profitnya di mana? Target profit terdekat yaitu di 6.500. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, saat ini risk to reward ratio itu 1 banding 1,5 ya. Jadi masih cukup oke sebenarnya. So, dari sektor poultry juga ada sentimen positifnya, yang dimana Singapura itu, bukan Singapura aja sih ya, mayoritas beberapa negara itu kekurangan pangan teman-teman ya. Harga ayam juga meningkat, harga telur meningkat karena inflasi ya, semuanya jadi meningkat. So ada potensi ini saham-saham seperti Cepin, Consumer Goods itu berpeluang manggung, dalam tanda kutip ya, manggung harga sahamnya. Oke, itu untuk Cepin. So Cepin masih oke. Selain itu sektor poultry, JPFA dan yang baru IPO WMPP juga sebenarnya masih menarik ya buat teman-teman perhatikan. Oke. Nah, selain itu ada Unilever. Unilever ini sendiri menurut saya masih menarik ya. Nah, Unilever memang dia
offside dari support 4850, tapi kalau kita perhatikan volume turunnya itu bisa dibilang masih tipis dan potensinya menurut saya masih oke. Oke, ini coretan saya terlalu banyak, kita hapus dulu, kita analisa ulang ya dari awal. Kalau kita lihat dari segi tren ya, tren panjangnya Unilever masih downtrend, cuma dia udah nggak membentuk lower low sejak 15 Maret, atau bisa kita katakan dia udah sideways sejak Juli 2021 ya. Sejak di sini dia sideways. Oke, ini kita gambar sebuah resisten di 5400. Nah, habis itu kalau kita perhatikan di sini, ini adalah box konsolidasi. Ini biasanya itu pola-pola akumulasi teman-teman, di mana dia sempat naik kencang, kemudian di sini konsolidasi, itu wajar. Dan kalau kita perhatikan juga, dia naiknya dengan volume yang kencang, kemudian pas dia konsolidasi itu volumenya tipis teman-teman. Sorry ya, dia naik volumenya kencang, pas dia konsolidasi volumenya tipis. Jadi itu sebenarnya wajar dan menurut saya masih cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Nah, kalau teman-teman mau beli Unilever, teman-teman bisa beli dari harga sekarang sampai 4.600 ya. Sampai sinilah, sampai 4.600. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 4.600, atau ya, atau kalau teman-teman entry-nya sedikit, teman-teman bisa adjust support sampai MA 200-nya, yaitu di sekitaran 4.200. Kalau menurut saya pribadi sih, peluang Unilever untuk jebol 4.600-nya itu kecil ya. Maybe cuma 30% ya. 30% peluang dia untuk jebol dari 4.600, dan ada peluang yang menarik jika Unilever itu mampu break dan bertahan di atas 5.000, maka 6.400 itu potensial banget untuk 5.400 itu potensial banget untuk disentuh. Jadi menurut saya pribadi sih, Unilever itu masih menarik untuk teman-teman entry. Selain itu, di sektor consumer goods yang masih oke, yaitu ICBP. Oke, itu untuk saham-saham apa namanya, yang gede-gede ya. Kemudian ada saham yang baru IPO yang menurut saya juga cukup menarik, yaitu DRMA. Nah, DRMA terakhir kali saya bahas atau saya post di Instagram itu di areal ini ya. Di areal ini waktu itu saya sarankan beli sampai 585, dan so far masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, menurut saya pribadi ya, DRMA ini masih oke, dan DRMA itu diuntungkan dengan penurunan harga nikel ya. Dan kalau kita bicara untuk long term ya, saya sudah analisa sendiri, DRMA ini masih potensial. Sentimen yang pertama adalah zero emission ya. Dunia dan termasuk negara kita sendiri itu menginginkan untuk nol emisi atau energi terbarukan, memperbarui penggunaan batu bara dan gimana jelasnya? Sorry ya, agak berbelit-belit karena saya memang susah ngomong. Dunia dan Indonesia itu sepakat ya untuk mengurangi penggunaan batu bara dan untuk mencegah banyaknya polusi udara, teman-teman. Jadi kendaraan-kendaraan atau mesin-mesin itu diharapkan bertransformasi dari bahan bakar minyak atau batu bara itu ke listrik. Nah, DRMA ini
Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang itu, teman-temannya. Dia saat ini sedang menyediakan charger station untuk mobil listrik, atau istilahnya Pertamina-nya untuk mobil dan motor listrik ya. Jadi dia sedang memperluas areal itu, teman-teman, dan dia juga diuntungkan dengan penurunan harga nikel ya. Kalau harga nikelnya turun, maka DRMA itu akan diuntungkan karena dia memproduksi cadangan listrik buat mobil-mobil listrik itu ya. Dia itu perusahaan bergerak di bidang itulah istilahnya ya. Perusahaan bergerak di bidang itu. So kalau untuk long term, mengingat perkembangan dunia yang ada, mobil listrik juga udah mulai berkembang, motor listrik juga udah mulai berkembang, maka DRMA menurut saya cukup potensial. Yaitu kalau dari kacamata saya pribadi. Ya, memang saya agak susah jelasnya, sorry. Ya, teman-teman bisa searching channel-channel lain yang membahas tentang fundamental ya. Oke, kalau dari segi teknikal, DRMA baru saja break dari pola inverted head and shoulders dengan support saat ini berada di 650. Jadi kalau seandainya dia koreksi di 650 sampai 630, itu teman-teman udah boleh beli DRMA. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 620, atau kalau teman-teman entry-nya baru sedikit, teman-teman bisa pasang stop loss under 580. Oke. So itu untuk DRMA, dan menurut saya masih cukup potensial. Oke, kemudian yang terakhir itu DMMX. DMMX menurut saya masih cukup menarik juga ya. Dia di sini sayangnya ya, pembahasan sebelumnya itu saya sarankan entry dari range 1700 sampai 1500. Sayangnya di sini dia sempat offside sedikit, habis itu ditarik lagi ya oleh market maker-nya. Nah, di sini itu di candle merah ini ya, tanggal 29 Juni itu biasanya majority trader pada exit, teman-teman ya. Majority trader biasanya exit di situ karena dia udah jebol support. Tapi sayangnya dia nggak lanjut turun dan malah dibawa rebound oleh market maker-nya. Beginilah kalau saham-saham itu market cap-nya kecil, jadi gampang banget buat di manage oleh market maker. Untuk saat ini sih menurut saya pribadi ya, DMMX itu menarik. Ya. Di sini itu udah sellernya udah habis itu buyernya ada dan cukup gede. Kalau menurut saya pribadi, tadi kalau mau koleksi di harga sekarang sampai 1500 itu areal koleksi, teman-teman, sampai 1500. Nah, untuk stop loss di mana? Stop loss teman-teman pasang beberapa tick di bawah 1450 lah ya. Beberapa tick under itu teman-teman bisa pasang stop loss. Kalau menurut saya pribadi ini ada potensi double bottom dan akan di breakout. Dan kalau itu kejadian, maka kita udah cuan maybe 50% or lebih ya. So ini menurut saya masih potensial. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio saat ini adalah area koleksi sampai 1500. Kemudian ini adalah reward. Kita pakai warna biru. Nah, ini risk to reward ratio ya untuk saat ini di DMMX. Dan kalau ini lewat ya, kalau ini
lewat, resisten di 2100 lewat, maka akan jadi seperti ini. 2500 itu potensi banget buat kesentuh oleh DMMX. Jadi menurut saya pribadi ya, DMMX ini menurut saya masih layak untuk diperhatikan. Cuma ya DMMX dan DRMA itu saham yang masih kurang begitu liquid, teman-teman. Jadi kalau saham-saham seperti ini dinotis oleh retail yang banyak, maka market maker akan ganas, dalam tanda kutip, akan dibawa turun dalam banget dalam batu yang sesingkat-singkatnya. Oke. Itu ya untuk 6 saham yang menurut saya masih cukup layak buat kita perhatikan at least seminggu sampai sebulan ke depan lah ya. Itu menurut saya masih potensial. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Maaf ya kalau ada beberapa kata yang kurang berkenan atau masih gugup jelasinnya, karena saya sendiri masih belajar, dan juga YouTube ini dibuat karena saya pengen belajar komunikasi. Sekian dan terima kasih.